160 Saya Akila Rifa Nurjana dengan NIM 160 Saya Nesa Agnia Salsabila dengan NIM 160 Perkenalkan, nama saya Baranca Jayadi dengan NIM 160 Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ismail dengan NIM 160 Halo semuanya, perkenalkan nama aku Margareta Maria Gildanesha dengan NIM 160 Teori dasar menentukan sebuah geometri objek dapat digunakan ilmu kalkulus dengan konsep integral. Integral dapat ditentukan dengan mengetahui batas bawah dan batas atas objek tersebut dalam sebuah grafik serta antiturunan dari fungsi tersebut. Konsep integral didefinisikan sebagai integral dari A ke B fx dx sama dengan lim partisi nilai mutlak partisi ke 0 sigma n i sama dengan 1 f x delta x. Sisi kanan dari persamaan tersebut adalah jumlah Riemann, yaitu jumlah dari setiap partisi yang dibagi n selang. Untuk mendapatkan grafik yang menggambarkan bentuk dari botol tersebut, kami menggambar sketsa dari botol tersebut dengan cara menidurkan botol yang kami gunakan pada kertas 9 meter blok, lalu menggaris tepi-tepinya dengan pensil dengan hati-hati seperti pada gambar sebelah kiri. Lalu hasilnya dapat dilihat seperti yang didapatkan pada gambar sebelah kanan. Untuk menggambarkan grafik ya berdasarkan sketsa botol yang sudah didapat tadi, kami menggunakan website Desmos untuk membuat grafik yang semirip mungkin dengan gambar yang kami peroleh. Berdasarkan gambar tersebut, kami membagi botol menjadi 4 bagian. Seperti bisa dilihat pada gambar yang di tengah atas, terdapat bagian 1, 2, 3, dan 4. Bagian 1 dan 4 kami menggambarkan sebagai grafik linear hanya konstanta ya sama dengan A dan A konstanta. Bagian 2 adalah grafik fungsi logaritma natural, dan grafik 3 itu adalah fungsi kosinus. Kami mendapatkan data-datanya dengan sebelumnya kami telah juga melakukan pengukuran terhadap panjang dan diameter setiap bagian pada botol. Seperti bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri, yaitu bagian 1 memiliki rentang dari panjang 0 sampai 2,7, bagian 2 2,7 sampai 8,5, bagian 3 8,5 sampai 12,7, dan bagian 4 12,7 sampai 23. Lalu dengan menggunakan Desmos tadi, kami mendapatkan persamaan seperti berikut, yaitu untuk bagian 1 yaitu Y sama dengan 1,435, bagian 2 Y sama dengan 0,984509 dikali ln X kurang 1,7 ditambah 1,435. Lalu bagian 3 itu adalah 0,68 cos 2 pi per 4,2 dikali X kurang 0,1 lalu ditambah 2,62, dan bagian 4 adalah Y sama dengan 3,3. Masuk ke konsep fisika dan rumus dasar. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan fluida melawan gaya gravitasi dapat dihitung dengan membagi volume air menjadi partisi-partisi tipis. Misalkan sebuah lempengan air berada pada kedalaman X dari mulut botol. Nah, untuk itu persamaannya adalah delta W sama dengan Fs dimana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Nah, setelah masuk ke perhitungannya sama-samanya, maka hasil akhirnya adalah I dikali Rho dikali G percepatan gravitasi dikali integral batas bawah A dan batas atas B dikali fungsi Fx atau ketinggiannya atau jari-jari dipangkatkan 2 dan dikali oleh X plus H, di mana plus H adalah ketinggian dari atas mulut botolnya gitu. Nah, untuk mempermudah persamaannya kita asumsikan bahwa Rho dikali Pi dikali G itu sama dengan K, maka didapatkan nilai K itu sebesar 30.786,7 Joule per meter pangkat 4. Nah, karena nilai dalam integral masih memiliki 1 cm, maka perlu dikonversi, yaitu dengan dikali 10 pangkat minus 8. Kenapa 10 pangkat minus 8? Karena di dalam integralnya itu cm pangkat 3, lalu setelah diintegralkan adalah cm pangkat 4. Nah, yang cm pangkat 4 dibuat menjadi meter butuh dikali 10 pangkat minus 8. Pada bagian pertama terdapat persamaan Fx sama dengan 1,435. Untuk mencari volume, kita pakai rumus volume sama dengan V integral dari 0 sampai 2,7 dari 1,435 kuadrat dx. Sehingga hasilnya yaitu 17,46696455566 cm3. Pada bagian 2 terdapat persamaan Yx sama dengan A ln X min 1,7 ditambah B dengan A sama dengan 0,984509 dan B sama dengan 1,435. Dan volumenya yaitu V integral dari 2,7 sampai 8,5 A kuadrat ln X min 1,7 tambah B dikuadratkan dx. Supaya mudah, kita substitusi U sama dengan X min 1,7 menjadi DU sama dengan dx. Batas berubah dari 2,7 sampai 8,5 menjadi 1 sampai 6,8.
dan integralnya menjadi V sama dengan VA kuadrat integral dari 1 sampai 6,8 ln U ditambah B dikuadratkan DU. Lalu kita uraikan. Ln U ditambah B dikuadratkan sama dengan ln kuadrat U ditambah 2B ln U ditambah B kuadrat. Lalu kita substitusi ke rumus dan kita hitung pada batas atas dan bawah. F6,8 sama dengan 44,437 dan F1 sama dengan 1,189. Selisihnya yaitu 43,248. Lalu selisihnya dikalikan dengan A kuadrat dan V, yang hasilnya menjadi 131,62 cm3. Untuk bagian 3, Fx sama dengan 0,68 cos 2pi per 4,2, x min 0,1 plus 2,62 dengan rentang 8,5 sampai 12,7. Dimisalkan A sama dengan 0,68, K sama dengan 2pi per 4,2, dan C sama dengan 2,62. Maka Fx sama dengan A cos Kx min 0,1 plus C. Untuk menghitung volume digunakan rumus V sama dengan Pi A sampai B Fx kuadrat dx. Pertama, kita cari nilai Fx kuadrat dengan cara Fx kuadrat sama dengan A kuadrat cos kuadrat Kx min 0,1 plus 2AC cos Kx min 0,1 plus C kuadrat. Setelah dimasukkan ke rumus volume, maka volume bagian 3 hasilnya adalah 93,624. Untuk volume bagian 4, Fx sama dengan 3,3 dengan rentang 12,7 sampai 23, dimasukkan ke rumus volume sama dengan Pi 12,7 sampai 23, 3,3 kuadrat dikali 23 dikurangi 12,7, maka volume bagian 4 hasilnya adalah 352,383 cm3. Kemudian untuk volume total, ditotalkan V1 ditambah V2, V3, dan V4, maka volume totalnya adalah 595,096 cm3. Nah, hasil perhitungan kondisi A. Nah, di kondisi A itu botol terisi penuh, air minuman lalu disedot dari jarak 5 cm dari atas botol dan air minuman disedot sampai habis. Nah, karena air disedot dari jarak 5 cm dari atas botol, maka rumusnya menjadi K buat seperti ini. Itu bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Jumlahkan nilai dari tiap bagian untuk mendapatkan nilai usaha totalnya. Nah, setelah dihitung, jadi hasil perhitungan kondisi A yaitu usaha total yang dilakukan pada kondisi A adalah 1,01272 Joule. Kemudian perhitungan kondisi B. Botol terisi air minuman sebanyak 75% dari total volumenya yang disedot tepat dari atas botol. Air minuman disedot hingga tersisa 25% dari volume botol. Maka perlu diketahui titik X saat air berada di 75% dan 25%. Dari perhitungan yang telah dilakukan didapatkan bahwa titik X saat 75% adalah 8,4932, dan juga dari perhitungan yang didapatkan bahwa titik X saat 25% adalah 18,6514074. Setelah kita mengetahui titik X saat 75% dan 25%, maka kerja dapat ditentukan dengan rumus tersebut. W sama dengan integral dari A ke B Fx kali Fx kuadrat dx 10 min 8. Setelah beberapa perhitungan untuk bagian lan, bagian kos, dan bagian ujung, setiap bagiannya dihitung dengan Fx-nya untuk setiap bagian, didapatkan bahwa W sama dengan 0,45963738762 Joule. Untuk kondisi C ini, kita akan melakukan perhitungan kerja penyedotan dari botol yang berisi air 50% dari total volumenya, disedot dari jarak 5 cm dari atas botol, dan air tersisa 25% dari total volumenya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari batas atas dan batas bawahnya. Untuk menentukan batas atasnya, kita akan mencari tinggi air ketika volume airnya 50%. Untuk mencarinya, kita akan menggunakan persamaan volume dasar, yaitu luas penampang dikali tinggi. Karena kita sudah tahu total volumenya, kita bisa tulis 50% dari volumenya itu setengah dikali volume. Dengan cara yang sama juga, kita akan mencari tinggi air ketika volumenya 25%. Setelah kita hitung, kita mendapat batas atasnya yaitu 18,651 cm dan batas bawahnya 14,303 cm. Lalu setelah itu kita akan mencari usahanya dengan rumus seperti yang ada di PPT ini. Dan total kerja atau usaha yang kita dapat adalah 0,31308 Joule. Kesimpulannya, untuk menghitung volume, bentuk botol dimodelkan menjadi 4 bagian dengan fungsi matematika yang berbeda. Bagian 1 dan 4 menggunakan fungsi linear, bagian 2 menggunakan fungsi logaritma natural, dan bagian 3 menggunakan fungsi trigonometri. Dengan menggunakan pendekatan metode volume beda putar atau metode cakram, volume hampiran total botol yang diperoleh dari perhitungan integral adalah 595,096 ml. Perhitungan usaha yang diperlukan untuk menyedot air dari botol dilakukan menggunakan integral dengan mengasumsikan pi rho kali gravitasi yaitu 376,7 Joule per meter pangkat 4 dengan hasil kerja A yaitu 1,01272 Joule, B sekitar 0,4596 dan C sekitar 0,31308 Joule.